Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan Prodi Manajemen Fakultas Social Science dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Ruang Lingkup Sosiologi Politik yang disusun oleh saya sendiri, Nuriana Sihombing, Diwa Ardaja, Angelina Borucapah, Nurul Fasira, dan Rafiq Gari yang diampu oleh dosen Bapak Kolilul Koli SE, SH, MH, CIMB. Baiklah, ruang lingkup sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan suatu cabang ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari dimensi sosial dari politik. Hal ini dikarenakan karena erat keterkaitannya dengan keberadaan individu sebagai makhluk sosial yang mempunyai pengaruh terhadap sosial yang termasuk di dalamnya lembaga-lembaga politik seperti negara. Ruang lingkup sosiologi politik. Sosialisasi politik merupakan proses penanaman nilai, pengetahuan, serta keterampilan yang berkaitan dengan segala proses pengambilan keputusan dan kebijakan dalam kehidupan bernegara, berbangsa, di mana proses ini dilakukan dari pengurus ke anggota, pemimpin kepada karyawan, atau masyarakat luas, dari orang tua ke generasi muda, dan lain-lain dengan tujuan agar masyarakat atau anggota berperilaku sesuai dengan aturan dan nilai yang telah ditetapkan bersama. Sosialisasi politik sebagai proses dengan mana sikap-sikap dan nilai-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa, dan orang-orang dewasa ini direkrut ke dalam peran-peran. Suatu proses perkembangan diri sebagai anggota masyarakat untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya. Di sini pun ada 3 kajian sosiologi politik. Yang pertama adalah pendekatan historis, yaitu pendekatan yang melihat bentuk peristiwa baik yang bersifat kontekstual maupun temporal. Kedua, pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang menyajikan data-data perbandingan. Ketiga, pendekatan institusional, yakni pendekatan yang menyajikan faktor-faktor kelembagaan, konstitusional, dan legalitas. Lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Masyarakat juga membutuhkan keteraturan sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan dan kesatuan dalam masyarakat. Misalnya, manusia membutuhkan lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan dan pengetahuan. Karakteristik lembaga sosial: 1. Memiliki simbol sendiri. 2. Memiliki tata tertib dari tradisi. 3. Memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. 4. Memiliki alat kelengkapan untuk mewujudkan tujuan lembaga. Antar manusia yang menyangkut hubungan kekuasaan dalam variabel politik. Sosiologi politik dasarnya berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan sistem politik yang banyak dipengaruhi oleh faktor sosial budaya. Keterkaitan antara logis dan kekuasaan menjadikan setiap pembahasan tentang politik selalu melibatkan kekuasaan di dalamnya. Konsep kekuasaan dipahami Sanderson melalui pengayaan batasan Weber sebagai kemampuan untuk mengendalikan perilaku orang lain atau bahkan memadamkan usaha menentangnya. Demi sebuah kekuasaan, pertimbangan moral menjadi tidak relevan karena ditakuti oleh segenap warga. Bagi sang penguasa adalah yang eksistensial. Selanjutnya adalah kesimpulan dan penutup. Sosiologi adalah proses penanaman nilai, pengetahuan, serta keterampilan yang berkaitan dengan segala proses pengambilan keputusan. Kekuasaan merupakan sesuatu yang harus diraih karena tidak datang begitu saja. Kekuasaan haruslah diambil lalu dipertahankan, dan dalam mempertahankannya seorang penguasa harus serentak dicintai dan ditakuti warganya. Sekian presentasi kami dari kelompok 1. Jika ada salah kata, kami mohon maaf.